Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya pada bulan Ramadan ini kita dapat berjumpa kembali. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada program Dahsyatnya Ramadanku pada tahun 1445 Hijriah tahun pada kali ini, Ustadz akan menyampaikan tentang etika berbicara selama di bulan Ramadan. Etika adalah tata cara yang kita lakukan ketika bertemu dengan orang tua dan di lingkungan kita. Dalam kitab Marakil Ubudiyah disebutkan, adapun lisan atau lidah, ia diciptakan bagi anggota untuk memperbanyak zikir kepada Allah, membaca kitabnya dan menggunakannya untuk membimbing makhluk Allah menuju jalan yang benar, yakni agamanya yang dibenarkan dan ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di samping itu engkau menggunakannya untuk menampakkan isi hati engkau berupa hajat-hajat agama dan dunia engkau. Oleh karena itu, wahai sekalian siswa-siswi Bapak harapkan kalian semua mempelajari dan berusaha sebaik mungkin untuk beretika yang baik. Kalaunya kita tidak bisa beretika dengan baik, maka usahakanlah kita diam daripada kita berbicara yang sia-sia. Apabila engkau menggunakan lisan itu atau etika itu di luar kegunaannya, maka engkau pun telah mengingkari nikmat Allah padanya, sedangkan ia adalah anggota engkau yang paling menonjol terhadap anggota dan para makhluk lainnya. Karena dengan lisan ini atau dengan etika ini kita bisa beruntung ataupun kita juga dapat celaka, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ada 4 perkara yang diminta oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, aku memohon kepada engkau lisan yang berzikir, hati yang syukur, badan yang sabar, dan anggota yang dapat membimbingku di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bahkan seorang nabi pun meminta perlindungan kepada Allah supaya dirinya selamat daripada lisannya. Karena dengan lisan ini atau etika kita, hal itu dapat mencelakakan kita, seperti kita yang mempunyai sifat namimah atau yang punya sifat mengadu domba orang lain. Secara tidak langsung kita memisahkan dua orang muslim yang asalnya bersaudara, tiba-tiba karena perbuatan kita kedua orang muslim tersebut menjadi bermusuhan. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, beliau berkata, jagalah lisan engkau wahai manusia, jangan sampai ia menyengat engkau. Sesungguhnya ia seperti ular, berapa banyak orang yang terbunuh oleh perbuatan lisannya, padahal banyak pemberani takut kepadanya. Dari perkataan Imam Syafi'i tersebut dapat kita pahami bahwa dengan lisan ini saja atau tata cara kita berbicara saja bisa memberikan efek yang sangat luar biasa, seperti umpamaan sidin, seperti menyengat engkau, yang mana itu bisa menyakiti diri kita sendiri, baik itu di badan kita ataupun secara mental kita. Berusahalah sekuat tenaga dengan segenap kekuatan engkau untuk mengatasi lisan engkau, agar ia tidak menjerumuskan engkau di dasar jahannam. Dalam hadis disebutkan, innar rajula liyataqallamu bi kalimati liyadhaka biha ashabuhu fayuhwa biha fi qa'ri jahannam 70 kharifan. Yang artinya bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengucapkan perkataan agar teman-temannya tertawa sehingga menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Dari hadis Nabi Muhammad SAW tersebut dapat kita ambil pelajaran
baik itu kita berbicara untuk bercanda saja kepada teman, itu bisa membuat diri kita celaka seperti hadis tadi, yang mana yang niatnya awalnya hanya untuk bercanda bisa membuat seseorang termasuk atau dihukum selama 70 tahun di neraka Jahannam. Kemudian ada 7. Seorang ulama berkata di dalam riwayat, dalam diam itu terdapat 7 keistimewaan, yang mana di dalam 7 tersebut terdapat 7.000 kebaikan, dan semua itu berkumpul 7 perkataan, yang mana di setiap satu perkataan terdapat 1000 kebaikan. Yang pertama, bahwasanya diam itu adalah ibadah tanpa kepayahan, yang mana dengan diam itu kita sama menjaga lisan kita agar tidak menyakiti siapapun, baik itu orang tua ataupun teman-teman kita. Apabila kita disakiti orang atau dimarahi orang, lebih baik itu kita diam terlebih dahulu tanpa atau langsung membalasnya. Yang kedua, keindahan tanpa perhiasan, yang maksudnya dengan diam itu dapat menjadi perhiasan bagi diri kita, karena orang yang banyak bicara dapat dianggap adalah orang yang kurang memiliki akhlak. Yang ketiga, wibawa tanpa kekuasaan. Dengan diam secara otomatis orang akan segan. Kalau kita banyak bicara, secara tidak langsung kita sama merendahkan diri kita sendiri jika selalu berbicara yang sia-sia. Yang keempat, yaitu bintang tanpa penjaga. Yang kelima, tidak ada keperluan yang mengajukan uzur kepada orang banyak. Maksudnya dengan diam tadi kita tidak perlu banyak meminta uzur kepada orang lain. Kita tidak banyak merepotkan orang lain, yang mana dengan diam tadi dapat memandirikan diri kita. Yang keenam, mengistirahatkan para malaikat yang mulia dan penulisnya. Maksudnya dengan kita menjaga lisan kita, para malaikat yang menulis amal jahat kita akan mengurangi atau tidak menulis dosa-dosa dari perbuatan lisan kita. Yang ketujuh, menutupi aib-aibnya. Untuk orang yang suka bicara tanpa berpikir atau tidak memiliki etika sama sekali, itu secara tidak langsung dia sering mengutarakan atau menyampaikan aib-aibnya. Tidak usah aib orang lain, tetapi aibnya sendiri terkadang ia utarakan, yang mana aib kita itu bisa menjadi mara bahaya bagi diri kita di kemudian hari. Ada ulama yang mengatakan perkara yang membuat hati menjadi keras, yang pertama adalah tertawa tanpa merasa heran. Yang kedua, makan tanpa merasa lapar. Dan yang ketiga, berbicara tanpa keperluan, yang mana kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan oleh Rasulullah bahwa jika kita tidak memiliki suatu keperluan, maka lebih baik diam supaya menjaga badan dan lisan kita. Sebagaimana yang kita lihat di media sosial zaman sekarang, dengan satu ketikan aja atau satu komentar aja, yang mana satu komentar tersebut dapat menyebabkan kerugian yang sangat luar biasa untuk kita, baik itu secara fisik ataupun mental kita. Dan Bapak pesankan kepada seluruh anak Bapak bahwa pada bulan Ramadan ini perbanyak dan lebih menjaga lagi ketika etikanya ketika berhadapan dengan orang tua. Walaupun mereka itu sangat banyak menyuruh kita ataupun memerintahkan kita yang sangat banyak kepada diri kita, kita sebagai seorang anak sangat dianjurkan mentaati dan selalu menurut kepada seluruh perintahnya selama itu dalam syariat Allah dan tidak melanggar dari syariat agama Islam. Yang mana jika seorang anak pada bulan Ramadan
bisa menjaga etikanya dengan baik, maka akan diberikan pahala yang sangat banyak. Terutama bagi dirinya yang sangat menjaga etikanya, dipastikan orang tuanya itu selalu senang terhadap dirinya, yang mana jika seorang anak itu disenangi oleh orang tuanya, maka apapun yang ia minta niscaya akan selalu diberikan. Dan ketika berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, ia akan mudah dikenal orang, selalu dibantu orang ketika kesusahan. Dan jika ia suatu saat nanti mempunyai hajat kepada orang lain, ia pasti akan segera dibantu oleh orang lain. Nah, demikian yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.